Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita akan kembali menghadap Tuhan dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan mencari wajahnya dan bersujud di kakinya. Kita akan menyembah, memuji Tuhan sebelum Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan. Kita akan terlebih dahulu membangun rohani kita dalam mencari wajah Tuhan dengan kita memuji, menyembah Tuhan, sehingga ada kekuatan yang baru yang akan kita rasakan pada hari ini sebelum kita beraktivitas, saudara. Mari saudara, dengan bersama saya kita akan berdoa, memuji, menyembah Dia, memuliakan namanya. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu, bersujud, menyembah, Tuhan Yesus, bendahkan di hadapan-Mu, bendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami tahu, kami merasakan Engkaulah Allah yang besar, Kau Allah yang kudus, Kau layak dipuji, disembah. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas ya Bapa, kami akan mencari wajah-Mu pada hari ini, duduk dekat di kaki-Mu, dan sambil kami memberikan persembahan, pujian penyembahan kami kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami hanya Tuhan mencari wajah Tuhan. Tidak ada pikiran kami yang akan kami penuhi dengan kehidupan, dengan kesibukan. Kami tanggalkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari yang baru ini, kami boleh menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu yang besar bagi kami, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan bagi kami, akan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu. Terima kasih Roh Kudus, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Allah yang hidup. Tuhan Yesus kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu di hari yang baru ini ya Aba Bapa. Terpujilah Yesus Tuhan, Bapa yang besar, Bapa yang berkuasa dalam hidup kami, mengubahkan menjadi baru. Terima kasih Tuhan, terus Kau melawat kami, terus Tuhan Kau jamah kami Bapa. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang besar, Kau mengasihi kami Tuhan.
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Oh, terima kasih buat hari yang Kau beri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ramana Shikaramaya Tuhan. Oh, bersyukur ya Ramasan dia Tuhan. Engkau baik Tuhan, punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kami. Yang lemah kami merasakan Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang Tuhan Yesus yang sakit Tuhan Engkau telah sembuhkan Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami masih Tuhan bersyukur, masih ada harapan. Oh, dalam hidup kami hari ini kami ingin memberi yang terbaik sebelum kami akan melakukan apa yang kami Tuhan kerjakan Tuhan. Engkau Allah yang hidup dan kami percaya Tuhan Engkau tetap Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih setia lagi. Kami mau lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubah hidup kami, hati kami menjadi baru. Lebih lagi mengasihi-Mu, melakukan kehendak-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jamah kami. Ubah hatiku untuk makin seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Akulah tanah liat Tuhan. Akulah tanah liat. Bentuklah seperti yang Kau mau Bapa. Dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan seperti-Mu Bapa. Tuhan Yesus, dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Kau semakin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Benarlah keinginan kami ini Tuhan, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus, Yesus Tuhanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, amin. Tuhan Yesus, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Engkau semakin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang hidup kami, hati kami diubahkan. Makin bertambah, amin. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Engkau Tuhan, oh semakin bertambah dalam hidup kami, makin berkurang. Terus ubahkan hidup kami menjadi baru seperti-Mu. Semakin bertambah, kami boleh mengalami kemenangan dengan kuasa kasih-Mu hari ini. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Engkau telah menjamah dan mengubah hidup kami. Kami boleh mengalami kemenangan, kekuatan yang baru. Kami tidak takut menghadapi apapun. Kami percaya ada mujizat penyertaan Tuhan yang mengubah hidup kami. Dan kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Haleluya.
kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa, kami siapkan hati kami, dengarkan firman Tuhan pada mesbah doa pagi ini ya Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang coba memegang konsentrasi kami, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara akan mengangkat satu tema, setia pada firman dan tidak kembali hidup dalam dosa. Ya, tentang kesetiaan pada firman, kita akan belajar dari kehidupan Nehemia, ya saudara, yang memang Tuhan panggil untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ya, setelah bangsa Israel terbuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, saudara, Nehemia adalah seorang juru minum raja pada zaman Raja Artasasta, ya, Raja Persia yang telah mengalahkan kerajaan Babel, dan ia begitu disayangi oleh raja sehingga pada waktu ia bersedih hati melihat bagaimana keadaan Yerusalem yang telah roboh temboknya, ya, yang tidak berpenghuni oleh karena terbuang, maka raja itu mengizinkan Nehemia untuk kembali ke tanah airnya dan membangun kembali tembok Yerusalem, ya, dan juga ibadah-ibadah di sana, sehingga saudara bangsa Israel itu diizinkan untuk pulang kembali ke tanah airnya. Itu semua karena campur tangan Tuhan, ya. Nah, saudara, kita akan membaca di dalam Nehemia 13 ayat yang ke-6, dikatakan, ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja, tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Ya, saudara, peristiwa apa yang terjadi? Saudara, ketika saat Nehemia dia meninggalkan untuk sesaat pergi menghadap Raja Persia, ya, setelah dia 12 tahun menjadi gubernur di Yerusalem, saudara, untuk membangun kembali tembok Yerusalem, saudara, lalu dia kembali lagi ke Yerusalem, ya, setelah pembangunan tembok Yerusalem itu sudah selesai, saudara, maka saudara, ya, dikatakan firman Tuhan, Nehemia kembali lagi. Dan apa yang terjadi saat Nehemia kembali ke tanah airnya setelah pembangunan itu selesai, 12 tahun dia sebagai gubernur, saudara, di Yerusalem, ya saudara. Dan saat dia kembali, dia melihat bahwa bangsa Israel dia kembali tidak setia kepada Tuhan, ya saudara. Padahal bangsa Israel sebelumnya telah mengikat perjanjian dengan Allah, yaitu perjanjian untuk setia melakukan hukum Taurat, ya. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali melakukan kawin campur serta menelantarkan, saudara, orang Lewi, sehingga pelayanan di bait Allah itu terabaikan, ya. Bait Allah itu bahkan tercemar, ya saudara, oleh karena pemberian izin kepada Tobiah, ya, seorang asing, untuk menguasai bilik besar di pelataran bait Allah, ya. Kemudian kembali ada perdagangan di hari Sabat, padahal hari Sabat, saudara, dikatakan dalam hukum Taurat hormati hari Sabat, ya, sehingga mereka, ya saudara, tidak boleh berdagang pada hari Sabat, ya, karena itu melanggar kekudusan hukum Sabat, ya. Kemudian imam besar bahkan, saudara, yang bernama Eliasib, ya saudara, mencemarkan jabatan imam, ya, antara lain mengizinkan Tobiah tinggal di bait Allah. Siapa Tobiah? Tobiah itu justru, saudara, dia adalah orang Amon, ya, tapi diizinkan untuk tinggal, saudara, dikatakan, ya, mengizinkan saudara untuk tinggal di bait Allah, ya, di pelataran bait Allah. Kemudian saudara mengizinkan juga cucunya menikah dengan anak Sanbalat orang Horoni, ya, di mana perkawinan campur itu dilarang, ya saudara, dalam hukum Taurat, ya. Nah saudara, semua penyimpangan ini membuat Nehemia
yang sudah kembali ke Yerusalem segera mengatur kehidupan bangsa Israel kembali agar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia mengusir Tobia dari bait Allah. Ya, Tobia yang dahulu dia menentang pembangunan saudara tembok Yerusalem, ya, yang justru musuh daripada Nehemia yang dipakai Allah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Namun Tobia itu justru dipilih, ya, oleh Imam Eliasib, saudara, karena dia bergaul karib dengannya, ada hubungan family dengannya, ya saudara, seorang yang bukan Israel untuk tinggal di dalam bait Allah. Ya, dalam hukum Taurat tidak boleh orang asing itu tinggal bahkan di pelataran bait Allah, ya. Nah saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh Nehemia saat dia kembali ke Yerusalem? Tobia diusir dari bait Allah, kehidupan kaum Lewi dipulihkan kembali sehingga kegiatan ibadah di bait Allah kembali berlangsung, ya. Jadi kita lihat pada saat Imam Besar Eliasib, saudara, yang harusnya dia bertanggung jawab dalam pelayanan ibadah di bait Allah, ya, justru membuat saudara kita lihat orang-orang Lewi yang harusnya dia disokong dana dari setiap orang Yehuda yang beribadah, mereka harus memberi persembahan di sana. Namun saudara kita lihat ibadah terhenti, orang-orang Lewi yang harusnya melayani dalam bait Allah, dia kembali ke ladang mereka masing-masing, dan sekarang Nehemia mengembalikan posisi mereka kembali, ya saudara, sehingga kegiatan ibadah di bait Allah kembali berlangsung. Kemudian perdagangan di hari Sabat itu dilarang oleh Nehemia. Kita lihat bagaimana Nehemia dia setia melakukan firman Tuhan, ya saudara, inilah yang harus kita contoh dalam hidupnya, ya. Kemudian dikatakan mereka yang terlibat dalam kawin campur itu dihukum oleh Nehemia. Semua orang asing diusir dari Israel, ya saudara, inilah saudara yang dilakukan oleh Nehemia, ya. Kenapa saudara Tuhan melarang perkawinan campur? Karena saudara bukan karena bangsanya, tetapi saudara pada saat bangsa Israel melakukan kawin campur, di situ bangsa Israel ya kembali terlibat dalam penyembahan berhala, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat setia seperti Nehemia, yaitu setia pada firman dan tidak kembali lagi hidup dalam dosa, ya, seperti bangsa Israel yang kembali hidup dalam dosa, ya. Dia tidak setia, mereka tidak setia, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat setia pada firman Tuhan, ya, konsisten saudara, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak kembali lagi hidup dalam dosa. Yang pertama adalah dari firman Tuhan dalam Nehemia 13 ini kita dapat belajar. Yang pertama adalah kita harus menjaga pergaulan, ya. Di dalam Nehemia 13 ayat 26 dan 27 mengatakan, bukankah Salomo, ini Nehemia berkata kepada bangsa Israel, ya, bangsa Yehuda pada waktu itu yang telah berubah setia karena perkawinan campur, dia mengangkat tentang Salomo, ya, raja Israel. Bukankah Salomo raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah menjadi raja seluruh Israel, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu, ya. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yaitu berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing, ya. Jadi saudara, Nehemia mengingatkan bahwa kejatuhan Salomo juga seperti itu. Apakah engkau akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Raja Salomo, ya saudara? Inilah yang harus kita jaga, bagaimana kita tetap setia berpegang pada firman, ya, hidup melakukan firman Tuhan, dan kita tidak kembali hidup dalam dosa, yaitu kita harus menjaga pergaulan kita, ya. Nah saudara, itulah alasan Tuhan melarang umat Tuhan
untuk menikahi perempuan-perempuan asing yang menyembah berhala, yaitu agar mereka tidak terbawa atau terpengaruh oleh dosa mereka seperti Raja Salomo, ya. Nah, akibat kita tidak menjaga pergaulan hidup, maka pengaruh pencemaran dunia dapat merusak kerohanian kita, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Hal yang kedua, saudara, adalah apa yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita dapat setia pada firman dan tidak kembali lagi hidup dalam dosa. Yang kedua yang firman Tuhan ajarkan, peka akan kekudusan, ya. Dalam Nehemia 13 ayat 7 sampai 9 mengatakan demikian, lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah, ya. Aku menjadi sangat kesal, ya. Lalu kulemparkan semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan, ya. Saudara, Imam Eliasib yang mempunyai hubungan dekat dengan Tobia, musuh Nehemia, karena ia pernah menghalangi pembangunan tembok Yerusalem, justru, saudara, mengambil alih bilik tempat pengumpulan persembahan umat Tuhan di bait Allah dan memberikannya kepada Tobia orang Amon itu. Ketika Nehemia melihat hal itu, ia sangat kesal, dia sangat marah, ya, karena penyalahgunaan rumah Allah, ya. Saudara, Imam Eliasib juga tidak menjaga kekudusan hari Sabat, ya. Kita lihat seorang imam besar yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya dia harus menjaga hukum Taurat, namun dia membiarkan bangsa Israel untuk kembali hidup dalam dosa, tidak menghormati hari Sabat. Nah, saudara, bagian ini mengingatkan kita akan sikap Tuhan Yesus yang marah kepada para pemimpin di bait Allah, ya. Seperti Nehemia juga marah, dia melihat bahwa kekudusan bait Allah itu tercemar, ya, kemudian hari Sabat itu juga tidak dihormati, sehingga bangsa Israel mereka sibuk dengan pekerjaannya, harusnya mereka beribadah datang kepada Tuhan, ya. Saudara, itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus tatkala ia mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah, saudara, ya. Dia menguduskan bait Allah, yaitu bait Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa rumahku haruslah menjadi rumah doa untuk segala bangsa, namun kamu telah menjadikannya sarang penyamun, ya. Nah, saudara, biarlah kita boleh, ya, menjaga kekudusan, ya, saudara, ya, kita peka terhadap kekudusan, ya, sehingga kita tidak kembali lagi hidup di dalam dosa, hidup di dalam kekudusan, ya. Saudara, bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, ya. Kita harus menjaga kekudusan bait Allah, saudara, dari hal yang merusak atau mencemari bait Allah, yaitu hidup kita sendiri, ya. Nah, hal yang paling dapat merusak kerohanian kita, saudara, ya, adalah mamon atau uang. Karena akar dari segala kejahatan, firman Tuhan katakan itu adalah cinta akan uang, dalam 2 Timotius 6 ayat yang ke-10. Hal inilah yang dilakukan Imam Eliasib, saudara, ya, yang menyelewengkan uang persembahan umat untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga Tobia temannya, ya. Kita lihat seorang pelayan Tuhan, seorang imam besar itu bahkan tercemar hidupnya, melakukan kejahatan oleh karena mamon, ya, oleh karena dia mengambil uang persembahan, saudara, dan untuk keuntungan dirinya dan juga temannya, yaitu Tobia, ya, sehingga kehidupan bangsa Israel menjadi rusak. Saudara, inilah yang harus kita lakukan, ya. Kita boleh peka akan kekudusan, setiap pelanggaran-pelanggaran kita boleh bertobat,
tinggalkan hidup kita yang lama, kita boleh menghormati Tuhan, ya kita boleh mengasihi Tuhan lebih daripada kekayaan dunia ini, ya supaya kerohanian kita tidak rusak. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak dapat menyembah Allah dan menyembah kepada Mammon. Ya, saudara, itulah ilah zaman ini. Ya, dikatakan bahwa akar semua kejahatan itu berasal daripada cinta akan uang. Ya, nah saudara, hal yang ketiga adalah bergantung penuh kepada Tuhan dalam doa. Ya, dalam Nehemia 13 ayat 14 mengatakan, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal ini, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya." Ya, saudara, Nehemia memulai pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem dengan doa. Kemudian dia mengerjakan bersama dengan bangsa Yehuda dengan doa, ya, dan dia juga mengakhirinya dengan doa. Apapun yang dia lakukan, dia awali, diakhiri dengan doa. Ya, oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita bergantung penuh seperti Nehemia, saudara, kepada Tuhan, khususnya di dalam doa. Ya, dimanapun kita berada, biarlah kita boleh berdoa. Ya, saudara, Nehemia memulai sesuatu, mengerjakan dengan doa, mengakhiri dengan doa. Di dalam pasal 13 ini 4 kali Nehemia berseru, "Ya Allah, ingatlah kepadaku." Ya, saudara, ini seruan doa memohon belas kasihan Allah, saudara, ya, untuk menopang dirinya agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hal ini menunjukkan ketergantungan Nehemia kepada Tuhan. Ya, nah saudara, biarlah sebagai orang percaya kita selalu bergantung penuh kepada Tuhan, khususnya di dalam doa-doa kita kepada Dia. Ya, nah saudara, yang keempat adalah bagaimana saudara dan saya tetap setia pada firman Tuhan dan tidak kembali dalam dosa seperti bangsa Israel ini. Ya, yang keempat adalah komitmen di hadapan Allah. Nehemia 10 ayat 29 di ayat yang sebelumnya, ya, dikatakan mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikutinya dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta peraturannya dan ketetapannya. Ya, nah saudara, komitmen itu sangat dibutuhkan untuk kita boleh setia. Ya, baik setia pada pernikahan, baik kita setia kepada Tuhan. Ya, nah komitmen itu adalah janji kita kepada Tuhan, saudara. Kita berjanji untuk melakukan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hanya orang yang memiliki komitmen, saudara, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, yang hidupnya diberkati dan disertai oleh Tuhan seperti Nehemia. Ya, saudara, biarlah kita berkomitmen kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalaupun kita melanggar, kita harus memperbaiki komitmen kita, ya, agar kita tidak semakin terpuruk jatuh di dalam dosa, tetapi kita boleh ingat kebaikan Tuhan dan kita boleh bersumpah setia memiliki komitmen kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepada saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjaga pergaulan kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan kami yang baik. Biar kami juga menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, melayani juga dengan ketulusan. Tuhan, tidak hidup kerohanian kami dirusak oleh karena percintaan kami akan dunia, percintaan kami akan mamon, yaitu cinta akan uang yang merusak, yang bahkan dikatakan firman-Mu adalah akar daripada segala kejahatan. Biarlah kami boleh memiliki komitmen, ya Tuhan, untuk kami boleh setia mengiring akan Tuhan. Terima kasih, dan selalu kami boleh bergantung penuh kepada Tuhan seperti Nehemia, mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami dan menjadikan kehidupan doa kami sebagai prioritas utama dalam hidup kami, dalam bertindak apapun yang kami mau lakukan, karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat oleh dosa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh Tuhan hidup kembali kepada jalan-Mu dan tidak kembali dalam dosa ya Tuhan. Dan kami boleh bersumpah setia, memiliki komitmen kepada Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan, setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Berkati para pemimpinnya, dari presiden, wakil presiden, para menteri ya Tuhan, para kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara, demikian kepolisian. Tuhan berikan kepada mereka semua hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Biar hikmat yang daripada menyertai setiap pemimpin bangsa kami dan juga setiap kami anak-anak-Mu. Berkati sepanjang hari ini penyertaan Tuhan menyertai setiap kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengulaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Saudara, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.